أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala millah rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes, seluruh PCM yang sempat hadir, pengurus daerah Aisyah Kabupaten Brebes, Nasihatul Aisyah, pemuda Muhammadiyah, dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita semuanya dapat berkumpul di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka kajian akad pagi yang sudah berjalan bertahun-tahun sebagai sebuah program yang ditengarai oleh pimpinan daerah Kabupaten Brebes melalui majelis tabligh. Insya Allah untuk bulan Januari pertama, maka saya didaulat membuka pertama di bulan Januari tahun 2025. Nanti di penutupan juga demikian. Tahun kemarin seperti itu. Maka pengurus majelis tabligh dan lain menentukan ketua pertama yang mengisi. Alhamdulillah kita semua dapat hadir di sini. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebagai mukadimah, dalam kitab Mujalasah wa Jawahirul Al-Ilm itu diceritakan bahwa
Bashir bin Al-Haris pernah melewati Basrah, bertemu dengan ahli ibadah. Tapi di sini ahli ibadah sedang menangis. Nangis dengan tangisan yang terseduh-seduh, sehingga Bashir Al-Haris bertanya, "Ma yubkika?" Apa yang membuatmu menangis wahai ahli ibadah? Kemudian ahli ibadah menjawab, "Abki ala ma faradtu min umri." Saya menangis karena umurku setiap hari berkurang. Wa ala yaumin madha min ajli. Dan hari-hariku begitu meninggalkan diriku, ajalku semakin dekat. Lam yatabayyana fihi amali, sedangkan amal-amalku belum jelas. Itu yang membuat ahli ibadah di Basra itu menangis begitu, memikirkan nasib di alam semesta ini ternyata sangat-sangat singkat, sangat-sangat singkat. Oleh karena itu, kesimpulan dari satu cerita yang begitu memberikan satu gairah kepada kita untuk mempersiapkan diri. Yang pertama adalah waktu itu selalu berjalan. Waktu tidak berhenti. Dan waktu tidak bisa kembali. Berjalan linear terus, maju, tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa waktu itu laksana pedang. Kalau tidak digunakan, suatu ketika pedang tersebut akan menebas dirimu. Itu Imam Syafi'i mengatakan begitu hebatnya waktu, sehingga mohon maaf, Allah itu juga bersumpah wal asri, demi waktu. Karena begitu luar biasanya waktu itu, sehingga Allah mengeluarkan satu di dalam Al-Quran, sumpahnya demi waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa hendaknya diri ini disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya ketika kita tidak menggunakan waktu ini dengan perbuatan-perbuatan baik, pasti waktu ini digunakan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bahwa kematian itu pasti. Kematian yang dihindari oleh semua orang itu pasti, tidak akan tertunda. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah ditentukan Allah, tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada. Ini kesimpulan kedua. Zaman Nabi Sulaiman pernah ada ini. Sahabatnya Nabi Sulaiman ini pernah berusaha menghindar dari kematian. Tapi ini cerita ini memberikan satu contoh kepada kita bahwa kematian itu tidak bisa dihindari. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu kedatangan tamu. Tamu itu agak aneh. Matanya tertuju kepada sahabatnya Nabi Sulaiman begitu tajam, melihat begitu tanpa berkedip, sehingga sahabatnya Nabi Sulaiman tergetar dadanya, bertanya-tanya, ada apa ini? Seorang tamunya Nabi Sulaiman, tapi pandangannya sangat tajam kepada diriku, kata sahabatnya Nabi Sulaiman tersebut. Ketika tamunya pulang, sahabatnya bertanya, wahai Nabi Sulaiman, itu tadi yang datang siapa?
dijelaskan kepada Nabi Sulaiman bahwa itu tadi yang datang adalah malaikat Israel mau mencabut nyawa dirimu. Getaran semakin kuat, keringat dingin semakin keluar karena kabar yang diberitakan oleh malaikat Israel bahwa diriku sebentar lagi akan dicabut. Sehingga kemudian pikirannya mau menghindar tuh. Bagaimana caranya nih supaya malaikat Israel tidak mengetahui diriku? Maka mintalah kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, tolong, saya kan sudah ikut lama panjenengan, saya murid terbaik dari jenengan, mohon saya dibuang jauh supaya malaikat Israel tidak sampai mendeteksi saya. Nabi Sulaiman tersenyum karena permintaannya sangat memaksa. Maka Nabi Sulaiman dengan kekuatan pasukan anginnya minta didoakan, wis hilang tuh, jauh sekali. Ternyata jatuhnya di India. Jaraknya Palestina sampai India kurang lebih 6.000 km, jauh sekali. Menurut prasangka sahabatnya Nabi Sulaiman, selamat aku ke, ora bakal malaikat Israel teka marang aku, selamat ini diriku. Di tengah hutan sendirian, nampaknya tenang. Ternyata di situ sudah siap, malaikat Israel sudah di situ, sudah di tempat situ. Dicabutlah nyawanya orang tersebut tanpa basa-basi. Nah, ini orangnya. Besoknya kemudian laporan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, sebetulnya kemarin saya mau mencabut orang tersebut, tapi catatannya ke matinya ning India. Catatannya ning India, jadinya orang wani nyabut ke, nanti melanggar catatan Allah. Betul-betul ini dakdumadakan bisa pas. Jadi menghindar apapun, kalau kematian sudah ditentukan Allah, catatannya matinya di mana, dengan model kayak apa, dengan kondisi apa, wis nggak bisa menghindar apapun, dakdumadakannya wis pas bae ngomong. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan ketika kita pergi ke Makkah itu juga ada yang panggilan Israel. Dakdumadakan biaya dipermudah, sampai ke Mekah diperlancar. Ternyata di Mekah sudah siap-siap malaikat Israel mencabut dirinya. Nah, ini orangnya ini panggilan Israel. Kenapa? Catatannya ini mati ning Mekah. Jadi panjenengan semuanya ini belum tentu mati ning tempat tidur, belum tentu di pangkuan istri, belum tentu. Saya sih memohon kepada Allah, ya Allah, saya meninggalnya di pangkuan sang istri, tapi belum tentu. Sampeyan juga kepingin meninggalnya di pangkuan suami, tapi belum tentu. Ini kematian. Maka kematian itu pasti yang ditakuti oleh semua orang, pasti datang, tidak bisa ditunda. Ketika di catatannya itu adalah ajalnya di mana, tempatnya di mana, dalam kondisi apa. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ada yang kondisi meninggalnya sedang ibadah. Ini mudah-mudahan kita semuanya ini ahli ngaji, kita dalam kondisi ibadah. Amin ya Rabbal. Ada yang meninggalnya lagi di kebun. Saya sering mendengar tuh, satu hari baru ditemukan meninggalnya di kebun dalam kondisi sendiri. Malaikat tanpa ampun, pulang dulu Pak, mohon maaf izin saya pulang dulu, meninggalnya di rumah. Nggak bisa, nggak bisa ditunda. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kematian ini pasti datang. Yang ketiga, kesimpulannya adalah bahwa yang pertama tentang waktu. Bekal yang harus dipersiapkan yang terbaik itu tidak ada lain adalah iman dan takwa. Maka dalam menghadapi situasi perjalanan waktu yang begitu cepat,
sesungguhnya orang-orang yang tidak merugi dalam menghadapi waktu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini para mufassirin menerjemahkan wal asri dua versi, Pak. Yang pertama itu adalah wal asri itu waktu asar. Kenapa waktu asar? Karena budaya di Mekah zaman dulu, zaman jahiliyah, waktu asar itu waktu ngerumpi, Bu. Paham ngerumpi, Bu? Ndopo ngomong-ngomong macem-macem, awalnya bagus, cerita tentang ini bagaimana kabarnya ini awalnya, lama kelamaan ini menjadi persoalan, ada omongan yang menyinggung, bahkan meremehkan, bahkan menantang gelut. Lalu persoalan ini timbul, waktu asar akhirnya dibenci. Wah, asar ini betul-betul membawa masalah ini. Berasar terjadilah pertengkaran, terjadilah namanya perdebatan yang tidak ada ujungnya pada waktu itu. Kemudian orang menyalahkan waktu asar. Allah menurunkan wal asri, demi waktu ini bukan waktunya yang salah, tetapi perilaku manusianya itulah yang salah, diperbaiki. Maksudnya seperti itu. Maka kemudian dikeluarkan, diturunkan surat Al-Asr itu dalam rangka menjawab, bukan waktunya yang salah, waktu ini sungguh istimewa. Dengan sumpahnya Allah wal asri berarti ini sesuatu yang istimewa. Tapi zaman itu disalahkan. Kenapa? Zamannya jahiliyah itu ketika waktu asar itu banyak ngerumpi tuh. Maka sekarang kalau bisa waktu asar jangan banyak ngerumpi. Kenapa? Banyak persoalan yang ditimbulkan. Dari rumpian-rumpian itu kemudian terjadi. Oke, awalnya bagus, tapi ketika semua ini berjalan kemudian saling menyinggung, ketersinggungan antara satu dengan yang lain, timbul masalah. Mohon maaf ibu-ibu, ini biasanya ibu-ibu yang sering rumpi, betah banget dari A sampai Z, nggak pernah capek tuh. Dari A sampai Z itu, wow, kemudian ditambah lagi, bertambah lagi. Hati-hati ibu. Oke, awalnya cerita bahwa anak kesampian ngenti, tapi kemudian kok meremehkan, timbul masalah, ada yang tersakiti tuh. Pasti di dalam hatinya tersakiti. Masalah baru timbul. Dari rumpian itu timbul masalah. Maka wal asri ini jawaban bahwa waktu itu tidak salah. Yang salah adalah dirimu. Orang-orang yang menggunakan waktu itu salah. Bapak Ibu yang saya hormati, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian ketika manusia menggunakan waktu seperti itu. Nggo ngrumpi, nggo dolanan, nggo nglaha, rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman tidak rugi? Karena orang beriman itu sudah mengetahui kebenaran bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Paham? Orang-orang beriman dan beramal soleh paham bahwa kehidupan di alam semesta ini sementara. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umatku, kata Rasulullah, kisarannya 60 sampai 70 tahun. Sangat singkat, Pak. Nyung bae masih kemutan zaman SD kayak nembe wingi. Zaman SMA nembe wingi. Masih kemutan kanca-kancane, wajah-wajahnya masih kemutan. Mungkin di antara ini sudah berubah. Dulu mungkin ada teman-teman saya di sini karena saya SMA Negeri 1 lulusannya. Mungkin ada teman-teman di antara ini. Cuman sekarang sudah berubah. Wajahnya sudah peot. Dulu mungkin saya gagah, ganteng, sekarang sudah rambutnya putih.
matanya sudah sambungan, panjenengan pun sama. Ini waktu. Oleh karena Bapak Ibu yang saya hormati, waktu yang singkat ini orang yang tidak merugi diantaranya adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu paham bahwa kehidupan di dunia ini sementara, ming mampir. Walladzi khalaqakum min turabin. Allah menciptakan manusia dari debu, dari tanah, kemudian dijadikan menjadi alaqah, dari alaqah kemudian yukhrijukum tifla, dikeluarkan menjadi seorang bayi. Ini proses kehidupan manusia singkat sekali. Summa litablughu asyuddakum, ada yang dibiarkan sampai dewasa. Summa litakunu suyukha, ada yang dibiarkan sampai tua. Wa minkum may yatawaffa min qablu, ada yang dimatikan sebelum itu, yaitu sebelum tua, sebelum muda, sebelum dilahirkan, bisa dalam kandungan mati. Bapak Ibu yang saya hormati, maka hal yang harus dilakukan orang beriman diberi hidup seperti ini harus bersyukur Bapak Ibu, karena ada saudara-saudara kita yang sudah dimatikan Bapak Ibu. Maka mati itu standarnya bukan sakit, standarnya bukan sakit, bukan tua. Jangan sampai panjenengan mohon maaf nyung takayung masih gagah, masih nom, gagah mati bisa ngaji bengi, esuke meriang. Iya Bapak Ibu, ini WA sing Gusti Allah, WA ki sampean aja enak-enakan baik. Waktunya digunakan karena sempit, waktu ini sebentar. Apa meni sampean ini jelas ayat-ayatnya kenemen, wis boyoke merengkel lan apa. Iya Bu, panjenengan kita kadang-kala kan ora kemutan bahwa dikira nih hidup ini masih dawa, padahal sangat singkat. Sebentar lagi mohon maaf kita akan mengalami kematian. Kisaran umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum mayyazuzu dzalik, tidak ada sedikit pun orang yang melebihi dari itu. Maka orang yang sekarang umurnya lebih dari 70, mohon maaf, ini anugerah Allah yang luar biasa yang harus disyukuri. Karena apa? Batasannya umat Muhammad itu 60-70 tahun. Sampeyan saiki umure kos 72-73, syukure kudu panjenengan bener-bener syukur. Karena ini bonus Bapak Ibu yang saya hormati. Saya itu umur 60 sekarang, 59, iya kan? Angger nyong ditentukan di Gusti Allah yang mau umure 60, ya Allah malaikatnya wis perek nemen ya nang kene. Perek nemen gue muslim kapan seledere, kapan ke seledere, ya kan? Dicatat oke muslim mungkin meninggalnya di mana, dalam kondisi apa. Sudah ini ditentukan ketika panjenengan umur 20 hari di dalam kandungan, itu sudah ditentukan. Ini hadis qudsi nih. Jadi manusia itu ketika di dalam kandungan itu umur 120 hari, Allah meniupkan roh bersama 4 catatan. Yang pertama adalah catatan ajaluhu. Ajalnya di mana? Sudah ditentukan. Wa amaluhu, amalnya di mana? Sudah ditentukan Bapak Ibu. Maka ada seseorang yang sulit beribadah, ada Pak, karena sudah dicatat ini bakal angel ibadah ya. Pan sholat subuhan kliyeng-kliyeng sirai, pan sholat asar mau ngobrol orang ngentut, pan sholat asar wudu ngentut maning, wudu ngentut maning, wudu ngentut maning. Dipersulit untuk ibadah. Tapi ada orang yang dipermudah, pan sholat kali gananya sehat, semangat, iya kan, guruku kepenak, gue sujud kepenak. Ada orang yang dipersulit berbagai macam alasan, pan jamaah tamu teka, ditunggal orang kepenak sing teka atasane maning.
pengen dipecat sampean, ditinggal tamune. Masalah ini, masalah. Maka daktu madakan orang yang ditentukan untuk sulit beribadah itu ada saja halangannya. Pan haji soli nabung puluhan tahun, pas penentuan porsi sakitnya parah, nggak bisa berangkat dong. Ini masalah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kematian termasuk juga adalah ketentuan Allah. Maka yang harus dipersiapkan adalah amal ibadah, karena orang-orang yang beriman di samping paham tentang situasi diciptakannya manusia sementara hidup di dunia, orang yang beriman pasti akan melaksanakan hak-haknya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaannya hak Gusti Allah ki apa? Hak Gusti Allah itu yang pertama diibadahi. Panjenengan berkewajiban ibadah, hak Allah menerima ibadahnya sampean kabeh. Ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Jangan satu doang. Orang yang soleh itu fasolihuna humul qaimuna bihukukillah wa hukukil ibad. Sing jeneng soleh kowe mau wong sing melaksanakan hak-hak Gusti Allah sekaligus juga melaksanakan hak-hak antar sesama manusia. Salatnya rajin banget, ora tahu telat, puasane ya ora tahu bolong-bolong, zakate dilakoni dengan baik, ananging urip ning masyarakat badeg. Biasanya sing ngecap badeg siapa Pak? Antar tetangga. Wah wong kowe ta wong badeg, wong alaura, wong onang-onangan, bonang dan sebagainya. Masyarakat yang menentukan, karena di masyarakat itu mengecap. Maka orang soleh itu bukan hanya ibadah mahdhahnya yang diutamakan, tetapi ghairu mahdhah pun harus dilaksanakan dengan baik. Maka Rasulullah itu ketika menegakkan ibadah ghairu mahdhah ini luar biasa Bapak Ibu. Secara logika orang melanggar ibadah mahdhah pasti menggantikannya ibadah mahdhah, tapi Rasul itu dalam rangka menegakkan ghairu mahdhah ketika ada seorang pengantin baru yang di bulan puasa sebentar lagi melanggar aturan bergaul suami istri di siang hari. Celaka ya Rasulullah, celaka. Apa maksudnya celaka kamu? Kata Rasulullah, saya telah berbuat sesuatu ini melanggar. Saya bergaul suami istri di siang hari. Bagaimana ini Rasulullah? Rasul mendengar kata-kata itu, kemudian satu yang diajukan oleh Rasulullah, udah bebaskan budak. Membebaskan budak itu termasuk ibadah ghairu mahdhah, padahal pelanggarannya ibadah mahdhah. Ini dalam rangka menegakkan begitu pentingnya ibadah ghairu mahdhah, sehingga di dalam Al-Quran 6.666 ayat sesungguhnya yang bicara fokus ibadah mahdhah itu ada 150 sampai 500 ayat, selebihnya bicara ibadah ghairu mahdhah. Wahai Rasulullah, saya kan nggak mampu untuk membebaskan budak karena budak ini sangat mahal. Budak ini harganya beda-beda Bapak Ibu, tergantung kekuatannya, kemampuannya. Kalau sekarang skillnya lah, kalau skillnya hebat ya mahal, kalau skillnya tidak hebat ya murah. Zaman dulu sudah ada harganya, beda-beda. Tidak mampu ya Rasulullah saya untuk membebaskan budak. Oke, kalau begitu saya ganti. Anda memberi makan fakir miskin 60 orang. Jawab maning dasar wong ngeyel. Wahai Rasulullah, boro-boro nggo ngenehi panganan wong sawidak, nggo mangan dewek bae susah.
kini ngatine bapak ibu wong kere tapi kakek pola angger Rasulullah nyong tetep tonyo sirekon macem-macem, tapi Rasulullah tidak seperti itu. Tersenyum Rasulullah, oke kalau begitu saya ganti Anda puasa 2 bulan berturut-turut. Wong sebulan bayang langgar Rasulullah pan maning 2 bulan ora sanggup ya Rasulullah. Wong kere macem-macem angger nyong sing dadi Rasul tak tau nyong sirahe kon mana baliklah. Rasul berbeda. Maka kemudian Rasulullah mengambil beberapa keranjang korma. Go keluargamu sana. Bebas. Zaman Rasulullah enak. Saiki duwe dosa sampean kabur bakal tekan ning ustaz ngirim pete sakintal umpamane enggak bisa. Ngirim rajungan ning Kiai Munawir misalnya, Kiai Munawir kenyung dosa. Tulung kenyung ngirim rajungan supaya dibebas, enggak bisa, enggak punya otoritas. Maka jangan macam-macam sampean. Ini ada hadisnya. Dulu Rasulullah bebas kok. Iya Rasulullah. Saiki dicontoh lan nyong taki nyong duwe dosa pan ngirim bandeng sekintal ning Kiai Munawir, Pak Kiai Tulung. Ora bisa. Ning Pak Muslim misalnya ngirim apa ke panganan sing enak. Duren masih kan duren ke pambudan coba neng. Duren montong misalnya. Nggak bisa ibu-ibu, nggak bisa. Kondisinya beda. Zaman Rasulullah punya otoritas. Ya udah kamu pulang. Ini buat keluargamu. Enak banget zaman Rasulullah. Karena Allah sudah mengetahui. Allah itu maha tahu. Kita nggak bisa sekarang ini karena Rasulullah sudah nggak ada. Al ulama warasatul anbiya. Tapi khusus untuk ini nggak bisa. Kalau bisa enak temen no. Iya pak. Duit dosa nyogok kiai ini bae wis beres kok. Iya, kiai ini kene enak kok kiai ini yo wis donga. Ya enak nemen, enggak bisa sekarang itu enggak bisa. Karena itu adalah dosa dan itu harus dipertanggungjawabkan. Maka pertanggungjawaban terakhir adalah di akhirat. Masa depan kita itu akhirat, Pak. Dunia itu dalam beberapa waktu lah 60-70 tahun nabewa kerasa nyong nembe wingi urip bae kaya wis 60 umpamane 70 tahun 10 tahun maning yo ora kerasa kik mati. Tapi kehidupan yang kekal itu adalah di akhirat, kehidupan yang tidak ada proses lagi, selesai. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, itu selesai sudah di situ abadan selama-lamanya, tidak berproses lagi. Kalau sekarang masih proses perjalanan dari alam roh dimasukkan ke alam kandungan, kemudian 8 bulan dikeluarkan jadi bayi, jadi dewasa, jadi tua. Ada yang dimatikan sebelum tua, sebelum dewasa, ada yang mati kemudian setelah tua. Itu macam-macam, itu proses. Setelah itu masuk ke alam kubur, itu proses berapa tahun? Sampai kiamat. Kalau dipertanyakan berapa tahun Pak Ustaz di kubur, sampai kiamat. Orang yang baik, orang yang beriman laksana tidur di alam kubur ini. Tapi orang-orang yang tidak beriman, begitu penyiksaan sampai entah berapa ratus tahun disiksa dalam kubur. Maka saya peringatkan Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang bunuh diri itu bukan orang mati Islam. Itu siksa kuburnya, ada satu riwayat bahwa siksa kuburnya orang bunuh diri itu sama ketika melaksanakan bunuh diri. Umpamanya sampean bunuh dirinya gantung, melet-melet tuh ya mati. Kuing kuning kanannya kayak kowe. Bunuh diri maning mati, urip maning bunuh diri maning mati, sampai berapa tahun? Sampai kiamat. Tolong Bu, walaupun sampean lagi susah aja mikir bunuh diri. Orang enak bunuh diri, siksa kuburnya susah. Sabar. Maka di dalam surat Al-Asr, orang yang selamat, orang yang tidak merugi adalah orang
orang yang saling menasehati antara sesama dengan kebaikan. Yang terakhir menasehati antara sesama dengan kesabaran. Ini lagi terlaksana ini, sabar. Karena tidak kehidupan itu semua mulus, enggak. Ada yang diberi kehidupan yang tidak mulus, Pak. Mohon maaf saya cerita Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi dan ini nyata. Saya itu bersembilan keluarga, saya anak pertama. Dibanggakan oleh orang tua, saya tercerdas di antara adik-adiknya, anak pertama. SD ranking, SMP ranking, SMA ranking, di perguruan tinggi juga ranking. Nasib beda, jatuh bangun, nggak mulus. Adik-adik nyong lulus diangkat PNS, lulus 8 orang masuk PNS, mudah banget. Nyong sing jarane pinter dibangga-banggakan wong tua, pan PNS sampai saprene wis kadaluwarsa. Ini ki Pak Kiai, kadaluwarsa ora bisa. Awal-awal kelungse Pak, wis kelungse. Maka nasihat kesabaran antar sesama perlu. Kenapa kalau tidak ada nasihat yang seperti ini, sabar, ya wis bubar, repot. Maka di dalam surat orang yang selamat, orang yang tidak merugi adalah orang yang senantiasa beriman. Yang pertama cirinya, yang kedua orang yang mengamalkan amal soleh, yang ketiga adalah orang yang memberikan nasihat antar sesama dengan kebaikan, orang yang terakhir adalah orang yang memberi nasihat kepada sesama itu antar kesabaran. Itu yang paling baik. Kalau nggak begitu repot Pak, karena setiap kehidupan manusia itu nggak semua mulus. Saya yakin ada yang lebih parah dari saya, tapi masih ngaji nangkene berarti hebat temen ya. Ada orangnya Pak, ngaco kayak hebat sampean. Denai kesulitan hidup, kesempitan hidup masih sempat ngaji loh, tapi wong sing pikirannya orang bener lah, ngaji gua apa urip susah, buru-buru tekan maring pengajian PDM, sholat ning perego tahu. Kenapa? Lang sholat gua apa? Gusti orang rezeki, alasannya seperti itu. Maka ada orang yang masuk surganya lulus dengan ujian kesusahan Bapak Ibu. Ada. Pak, penyung ki mumet Pak, deni bojo ruwet Pak. Padahal itu sudah ditentukan Allah bahwa sampeyan deni bojo ruwet, lulus apa ora? Weh, aja mi ngomong to. Deni bojo cerewete minta ampun. Lulus apa ora sampeyan? Sabar apa ora sampeyan? Karena kalau Allah sudah menentukan begitu, ganti bojo, tertubatan bojone pada ruwet maning, cerewet maning Pak. Wah, ditinggal maning kayane tak coba. Oh, dia kowe maning. Nggih mboten Pak Solihin. Kayong takon sing pernah ngalami. Padahal ya. Oh, itu yang karena Gusti Allah sudah menentukan. Sampai saya kowe aja melayu-melayu wis. Gonta-ganti ya tak dumadakan udah kayak kowe modele. Walaupun bentuknya beda, modelnya sama. Wong wadon anggere iso gawe ruwet, Pak. Dijak ngomong bae kaya pan ngejake gelut lagi. Idih ya Allah, nek ora sabar-sabar ya wis nyong ganti ping 3 ndean wis. Tapi nyong kemutan, mun jate ki, jate nyong ki. Jate nyong ki nggih. Kudu sabar. Wong kadang kalau wis terang kena dibahas maning, Bu. Ki model wong kaya ki kadang kala gawe mumete wong lanang nggih. Ora, Bu. Nang kene niku memulai kumat maning. Aja Bapak Ibu, itu yang kemudian membuat sabar bahwa kita paham bahwa Allah sudah memberikan jatah. Ya orang kan akhirnya dicoba kawin cerai sama, akhirnya juga sama. Oleh karena
hati ibu yang saya hormati, kembali bahwa waktu ini sangat pendek, sangat cepat, maka kita harus mempersiapkan bekal yang paling utama. Orang yang tidak akan merugi diantaranya adalah orang yang beriman kepada Allah, karena dalam iman itu tertancap satu pemahaman hidayah dari Allah, pemahaman dari Allah bahwa hidup ini hanya sementara, nggak bisa, nggak ada yang hidupnya kemudian nyelungsumi dadi nomaning langka kecuali film Doraemon. Pak Kiai nonton film Doraemon ora? Doraemon itu bisa membuat mesin kembali ke masa lalu. Enak kok, wis tua bisa nomaning, wis tua bisa nomaning. Ini bedanya antara wong Islam karo wong Hindu Buddha. Kalau wong Islam tidak ada reinkarnasi, itu tidak ada. Wong Hindu Buddha masih ada reinkarnasi. Jenengan wis tua engko dadi bayi maning. Enaknya wong Hindu kuwe. Iya dadi bayi, namanya reinkarnasi. Islam nggak bisa. Nggak ada reinkarnasi, itu nggak ada. Dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan sampai tua meninggal, proses terus berlanjut sampai nanti di akhirat. Yang namanya akhirat itu kehidupan yang terakhir, paling akhir, tidak ada proses lagi, itu akhirat, surga dan neraka. Dari kubur dibangkitkan juga masih berproses. Itu diceritakan akan dikumpulkan di arah mahsyar namanya, dengan mataharinya yang sangat dekat, tergantung perbuatannya. Orang-orang yang kemudian panas, tapi ada beberapa golongan yang pada saat itu seperti di ruangan AC. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, pemuda yang senantiasa kumantil hatinya marang masjid, dan yang lain-lain. Itu ada beberapa orang yang ketika semuanya panas, tapi ada orang-orang yang pada waktu itu seperti hanya di ruangan AC. Ruangan AC kan adem temennya Pak, beda lumayan lah. Mobil baik AC karo orang beda. Wong angger mobilnya para ber-AC maktune cerumut Pak. Iya kayak mobilnya nyong kayak AC ora adem Pak. Ya metu cerumut keringetan kabeh, tapi angger mobilnya mewah AC metu masih seger Pak, seger, masih gogo, masih wah. Lah wong ora ASEAN keringetan yang mune nganggo mangkas turis enteng kabeh. Sing omah bumi ayu sampe kene ora mambu maning. Mobilnya ora AC-ne ora bener. Itu maka ada orang yang memang diberi satu nikmat yang luar biasa ketika situasi umumnya adalah panas, ada yang dingin. Kemudian dimasukkan alam hisab. Bapak Ibu yang saya hormati, alam hisab ini menentukan jenengan ditimbang Pak. Orang bisa umpetan lah nyotapan umpetan orang enggak bisa, semua tertimbang semuanya, di absen. Namanya yang disebut nama sekarang, tidak akan keliru. Musli wis poke paham, musli berarti nyong ke sing mana maju ditimbang. Oh ya nggak mungkin keliru, nggak mungkin, ditimbang. Anggiran jomplange kok akeh dosane masuk neraka, ditimbang kok akeh pahalane masuk surga. Maka ada Bapak Ibu yang saya hormati, amalan-amalan ketika di dunia ini banyak membuat timbangan kita menjadi berat. Amin ya robbal. Ada satu wirid yang memang memberatkan timbangan ketika di alam mizan, itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Itu timbang akan membuat timbangan kita menjadi berat. Dalam sebuah hadis ini sahih. Silakan Bapak Ibu untuk memperberat timbangan daripada panjenengan ngelamun. Iya nggak ngelamun mikir urip apik Pak, ngelamun pan bojo loro kan repot. Ki wong-wong sing doyan kawin kan kadang ngelamun iki, aduh bojo maning bojo, pikirannya bojo bae. Tapi orang-orang yang baik enggak memikir bagaimana hidup ini, sementara kehidupan ini berjalan dengan cepat. Amale inyong wis akeh apa durung? Amal kita
sudah layak ditimbang berat atau belum? Ini yang harus kita pikirkan. Kalau tidak, maka kita akan tergilas dan akan menyesal. Tidak ada penyesalan di awal, penyesalan itu nanti. Maka nanti ada orang-orang yang menyesal, Pak. Yang disesalkan dua. Ya Allah, tolong saya kembalikan di dunia. Ya Allah, tunda kematian saya. Saya akan bersodakoh yang pertama. Yang kedua, saya akan menjadi orang soleh. Dua, yang diminta orang menyesal nanti ketika panjenengan kuning akhirat kepengen balik maning marang dunia. Dua janji yang diucapkan oleh orang-orang yang menyesal itu: satu, mau sodakoh; yang kedua, mau menjadi orang soleh. Orang soleh itu tadi ibadah mahdohnya dilaksanakan, ibadah ghairu mahdohnya dilaksanakan. Itu namanya orang soleh. Rajin beribadah, tapi di masyarakatnya ya apik, guyub karo masyarakat, akur karo masyarakat, kata-katanya enak di dalam masyarakat, diajak ngomong juga enak, sopan santun, tamu dihargai, tangga dihargai, ngomongnya juga orang nyelekit. Itu namanya ibadah-ibadah ghairu mahdoh yang dilaksanakan. Ibadah rajin, hajine ping 7, umrohe ping 12, bolak-balik haji duwite luwih sih. Kelakuane badhe ning masyarakat. Medite ora umum. Wakhile ya Allah, krikil be jadi mas. Ana wong kaya kowe, Mbok. Teka ora langka. Bukan teka yang pengen beruang kayak apa. Medite ora umum. Bukan orang soleh. Di antara orang yang nanti akan merugi di yaumil akhir, bakhil. Bakhil. Medit banget yang medit. Beda dengan perhitungan, Pak. Beda. Orang perhitungan itu dihitung itu bisa, tapi yang namanya medit itu di luar hitungan, Pak. Pan metune angel men. Anak kotak kayak mau kotak. Sing omah wis dipilih. Ki modelan ora. Wis nganjingakne 1000. Duite letek man. Dipilih sing pojoke pada soek. Ana ora sing iku ki. Langka, alhamdulillah. Engko ditiliki panitia kuwi anggere ana 1000 sing letek ki wonge ana ning kene. Pasti wong ana ning kene kuwi. Tiliki coba. Mau dihitung, Pak. Nang Amerika, aduh temen wong kene iki kaya model. Bakhil, medit. Itu di antara orang yang nanti akan merugi, di antaranya bakhil. Karena penyesalan yang diutamakan pada waktu itu ketika di akhirat orang kepengin balik ke dunia, satu, sodakoh. Wa ana minas sholihin, juga termasuk pengen jadi orang soleh. Dua, Bapak Ibu, itu yang nanti akan menyelamatkan timbangan panjenengan di sana. Timbangannya abot jeglek, abot kebaikannya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat bahwa itu adalah rahmat Allah. Saya sudah jelaskan bahwa ada yang dipermudah ibadah, ada juga yang dipersulit ibadah. Maka kita menjadi ahli surga itu termasuk rahmat dari Allah. Ana wong sing perbuatane ora apik, dak dumadakan matine apik. Iya, itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana wong katone soleh, ning ketika meninggal enggak husnul khotimah. Itu juga banyak, Bapak Ibu. Maka continue, Bapak Ibu. Kita senantiasa wirid mengucapkan la ilaha illallah, itu dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Ketika menjelang kematian kita ingat la ilaha siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal. Tapi orang semudah itu. Kenyong wis tuwa, kenyong sepan kerasa mati tak kapal malah. Gak bisa.
Karena itu dari pendidikan awal sampai akhirnya kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Waktu madakan ketika meninggal kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti itu ibu-ibu. Ora tau ngucapkan la ilaha illallah dibimbing sapiro ding anake. Kewajiban seorang anak kan membimbing ketika nanti sakaratul maut. Kewajiban kita membimbing orang tua supaya mengucapkan la ilaha illallah. Angel Bapak Ibu, angel. Kenapa sudah tidak terbiasa? La ilaha illallah jawabe kae nang utang inyong ning kana kae nyong hartane ning kana. Ngomongin harta mindset ning kene. Tembe ngomong harta kek diambil, tidak husnul khotimah, maka kita dituntunkan di antaranya kita adalah untuk meninggal husnul khotimah. Supaya apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah beberapa hal yang biasa disampaikan, termasuk ciri-ciri orang yang nanti merugi. Di antaranya tadi bakhil, menyimpan sifat penyakit hati, itu orang-orang yang merugi. Penyakit hati itu apa saja Pak? Di antaranya satu, ghadab. Ghadab itu pemarah Bapak Ibu, pemarah, sidik-sidik jengkel, sidik-sidik jengkel, sidik-sidik. Ini orang kalau pemarah sampai tua, wispan mati masih jengkel-jengkel baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ghadab ini penyakit hati. Maka suatu ketika Rasulullah kedatangan orang sahabat. Rasulullah itu ketika ditanya, itu melihat situasi kondisi. Wahai Rasulullah, ausini ya Rasulullah, tolong wasiatkan kepadaku supaya menjadi orang baik. Dideleng ke wong sing tekan ning nyong ke wong jengkelan. Jare Rasulullah jawabnya la taktub, aja jengkelan. Takon maning geni gampang nemen pengrasane oh. Geni apa Rasulullah diulangi, tolong wasiatkan kepadaku supaya aku menjadi orang baik. La taktub sampai 3 kali, aja jengkelan, aja jengkelan, aja jengkelan. Iya. Wong sing jengkelan rugi. Kenapa? Pasti wong jengkelan itu stres, nggak tenang itu, nggak tenang. Apa-apa umum, apa-apa umum. Engko wong jengkelan bar sing kene jengkel, ditensi mesti jeglek atau nemen. Iya, kok balik ke tensi, pada jeglek ya aku buat jengkel, jengkelan. La taktub kata Rasulullah, aja jengkelan, aja jengkelan. Gampang nemen apa jengkelan. Itu diantara penyakit hati, bakhil. Kemudian ada penyakit hati lagi, misalnya sombong. Ini mohon maaf Bapak Ibu, yang punya hak sombong itu 2. Pertama Allah. Allah itu boleh sombong karena memang nyatanya mampu, maha besar, maha tinggi, maha azim. Setan itu sombong 2. Nah manusia kalau sombong ngikutnya setan, karena manusia bukan Tuhan, manusia itu bukan Allah. Maka ketika sombong, orang tersebut akibatnya nanti akan dibenci di masyarakat. Pasti itu kata wong sombong lah, sungkan yang bergaul karo kae. Pasti dengan dibenci oleh seseorang, pasti rizkinya akan berkurang. Semakin banyak bergaul, semakin banyak masyarakat yang kenal, semakin rezeki mengalir. Itulah fungsi silaturahmi. Siapa orang yang akan diperbanyak rezekinya, maka perbanyak silaturahmi. Maka di Muhammadiyah kompetensinya adalah tabaligh, bergaul, bermasyarakat. Itu kompetensi ciri wong Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah jempo bening omah karo tanggane loro ora kenal, tanggane kidul ora kenal, ning mburi ora kenal. Bukan orang Muhammadiyah, karena di kompetensi Muhammadiyah diantaranya adalah bermasyarakat, berjaringan. Manfaatnya banyak ibu-ibu jaringan itu, mohon maaf.
Saya kasih contoh pribadi saja nih. Saya kasih contoh pribadi. Saya kebetulan menjadi ketua dai SKPP di Polres Brebes. Itu mohon maaf Bapak Ibu, saya punya kartu namanya kartu dai SKPP. Suatu ketika saya mau nengok anak di Jogja, saya nyetir sendiri karena posisi ngantuk, itu mau nyerempet motor jatuh rusak, termasuk wongnya pada dedel. Aduh, ini gawat ya. Iya, bingung. Akhirnya saya, karena di situ banyak warga, takut saya dikeroyok orang, saya mencari kantor polisi. Ternyata sebelum sampai kantor polisi sudah dicegat oleh polisi di depan saya tuh, dicegat. Anda mau melarikan diri ya? Bukan Pak, saya mau ke kantor polisi terdekat. Kan tadi sudah ada. Nggak tahu Pak. Dicegat suruh kembali. Kalau ke minta umum, untung orang ditempiling nyong. Iya, alhamdulillah orang ditempiling ke nyong ya. Digiring maring kantor polisi. Nyong kayak mutan, ya Allah, nyong akrab para kapolsek, nyong kapolres. Pada waktu itu saya telepon, Pak, aku lagi ada masalah ke. Apa Pak Ustad? Ki nyong ke nyerempet wong, ki wong lagi ora terima. Ini di Kebumen Pak. Rupanya ditelepon di kapolres kene. Bareng ditelepon Pak. Ya Allah, kapolsek kening kana. Tat ngapunten tat. Mohon maaf banget. Saya nggak tahu Pak. Saya salah Pak. Enggak, saya nggak paham Pak. Mohon maaf. Ini mobil panjenengan di sini ditaruh, mobil saya dibawa ke Jogja. Enak napa mboten Pak? Disili mobil Pak. Karena Pak jaringan, Pak jejaring. Wong Muhammadiyah aja ning omah bae menata jaringan, kuper itu namanya. Bagaimana dakwahnya bisa nyampe nggak punya jaringan? Bagaimana kita dakwah ke akar rumput nggak bergaul dengan masyarakat? Mohon maaf saya katakan, salah satu kompetensi Muhammadiyah adalah bergaul bermasyarakat, menata jaringan. Kue Pak, mohon maaf Bapak Ibu, saya 15 tahun menjadi kepala sekolah Dinas Kabupaten Brebes, Dinas Semarang, ming ora kenal bae Pak. Dari dinas pusat Kementerian Pendidikan semua kenal. Nyong angger teka maring Kementerian Pendidikan, satpam wis kenal Bumi Ayu. Iya, saya orang Bumi Ayu. Mesti gawan dog. Ayo kowe wis ditakoni, paham. Ning rangsel isine ndog. Paham ndog asin bangsane. Liane ditahan. Aduh, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Ya sudah jam 7:30 kurang 10 menit. Mohon maaf. Wasite wis menaik. Kadang-kadang ngomong kebablas, kalau nggak ada wasit ya nanti kita sampai jam 12 ya Pak, repot ya kan. Iya jenengan enak nang kolon jagung orang ngomongnya sih ngomong minuman baik. Oh, alhamdulillah minumnya anak ya. Kita termasuknya panitia orang medit, anak panitia sing medit Bapak Ibu ngomong 2 jam Pak Kiai minum belang-belang kacan. Kita panitia model apa tuh model? Ya Allah, sabar dadi mubalik Pak, kadang-kadang nemuni wong sing panitia kaya kowe. Ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, pada intinya Bapak Ibu dalam menghadapi hidup dan kehidupan, di endingnya adalah modal yang utama adalah sinar keimanan. Itu modal utama. Insya Allah dalam menghadapi hidup dan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, kita akan menjadi orang yang selamat. Amin ya robbal. Saya kira itu Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah kebablas, maka tidak dibuka pertanyaan. Memang sengaja ben aja pada takon, bukannya orang bisa jawab. Anak Kiai Munawir tenang aja kalem ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti apa yang disampaikan ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum